Cuma modal handphone kita bisa bikin undangan pernikahan sendiri. So di video kali ini aku mau share ke teman-teman di rumah gimana cara aku membuat undangan pernikahan yang unik dan juga gampang ditirunya. Jadi jangan di skip video ini sampai akhir. Sekarang kita langsung aja masuk ke aplikasinya. Di sini untuk aplikasinya aku menggunakan aplikasi Canva ya teman-teman. Teman-teman langsung aja pilih menu buat desain. Nah untuk buat desainnya kali ini aku pengen custom aja ukurannya. Pilih menu buat desain lalu klik yang ini ya, yang ukuran khusus. Nah di sini aku masukkan untuk ukurannya itu lebarnya aku buat 16 dan juga tingginya itu 12 per cm ya. Nah langsung aja ini klik yang buat desain baru, maka tampilannya itu akan seperti ini. Kalau udah seperti ini tampilannya, sekarang teman-teman klik aja menu file yang ada di sebelah kiri bagian atas, teman-teman klik. Nah teman-teman juga pilih yang ini ya, nah yang atur tampilan editor, maka tampilan itu kayak gini. Klik aja tampilkan penggaris dan juga patokan, maka tampilan layarnya itu seperti ini ya teman-teman. Klik lagi menu filenya, atur tampilan editor dan tambahkan patokan yang ini. Kalau udah diklik tambahkan patokannya, teman-teman pilih aja yang setel ini. Dan di sini teman-teman ubah untuk kolomnya itu 2 dan celahnya itu bikin aja 0. Kalau udah tinggal di oke aja, maka tampilan yang kayak gini ya teman-teman. Jadi ini ada patokannya gitu untuk bagian tengahnya. Nah, sekarang aku mau ubah dulu untuk background warnanya. Di sini aku pilih warna merah marun. Setelah itu pilih menu teks dan aku di sini tambahkan teks ya teman-teman. Untuk teks bagian atasnya di sini aku bikin itu wedding. Nah, untuk fontnya ini teman-teman bisa lihat di sini aku menggunakan font yang ini ya. Aku juga tambahkan tulisan pasport seperti ini. Nah, untuk fontnya ini aku pakai yang bagian kiri atas, teman-teman bisa lihat. Ukurannya itu 24. Sekarang masuk ke menu elemen. Nah, di menu elemen teman-teman masukkan aja keywordnya itu lingkaran. Nah, kalau udah aku pilih yang ini dan aku ubah juga untuk warnanya. Aku menyesuaikan aja sih kalau warnanya. Setelah itu ke menu elemen lagi dan pilih bentuk. Aku pilih bentuknya tuh garis kayak gini. Garisnya aku letakkan di bagian tengah lingkaran dan aku akan duplikat garisnya untuk membentuk menyilang gitu. Di sini aku tambahkan juga inisial nama pengantinnya. Lalu aku tambahkan beberapa elemen gambar, yaitu gambar pesawat dan juga gambar cincin. Tulisan di bagian bawahnya aku buat seperti ini. Ini untuk fontnya sama ya teman-teman dengan tulisan wedding. Fontnya Josico, ukurannya 17 dan sekarang aku tambahkan juga nama kedua mempelainya. Dan font yang aku gunakan adalah Legua Spartan dengan ukurannya 16. Oke, sekarang kita akan hias untuk cover bagian belakangnya ya. Di sini teman-teman masuk aja ke menu elemen, pilih dengan keywordnya frame flowers. Aku pilih frame yang ini. Aku letakkan di bagian sisi kiri atas. Dan aku tambahkan juga gambar pesawat, aku letakkan di bagian bawah seperti ini. Lalu aku tambahkan juga beberapa teks seperti yang ada di video. Nah untuk fontnya ini sama ya teman-teman, aku cuma menggunakan 2 font aja. Nah untuk gambar pesawatnya dan juga tulisannya aku ubah menjadi warna gold gitu. Ini sudah selesai untuk slide yang pertama. Sekarang kita ke slide yang kedua. Caranya itu teman-teman tinggal duplikat aja slide-nya. Dan di sini aku akan tambahkan beberapa gambar atau elemen. Teman-teman langsung aja klik menu elemen dan keywordnya itu peta. Maka tampilannya tuh kayak gini, banyak banget beberapa pilihan gambar petanya. Tapi aku pilih peta yang ini. Untuk gambar petanya ini aku ubah warnanya. Nah warnanya itu opsional, teman-teman mau ubah warna apapun bisa. Ini aku pilih warna nude, jadi tuh kayak nggak kelihatan gitu. By the way, Canva yang aku gunakan ini adalah Canva Pro ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman cari yang kayak gini mungkin akan berbayar. Selanjutnya aku tambahkan juga tulisan save the date seperti ini. Aku letakkan di bagian atas. Di bagian bawah tulisan save the date-nya aku tambahkan juga nama kedua mempelai.
Aku tambahkan lagi gambar pesawat. Dan beberapa tulisan untuk pembuka undangan seperti ini. Dan untuk tulisan undangannya ini sebenarnya terserah ya teman-teman, bebas-bebas aja, terserah kalian. Kalau bingung untuk isian undangannya, teman-teman bisa lihat aja di Google atau teman-teman bisa lihat undangan-undangan sebelumnya. Nah, setelah ini aku tambahkan juga, ini aku pilih gambar cincin. Oke, kita pindah ke lembar sebelah kiri. Nah, di sini aku pilih lagi untuk elemennya itu peta, aku ubah warnanya. Lalu pilih menu unggahan. Di sini teman-teman bisa masukkan foto private kalian atau postpad kalian. Nah, di sini aku kasih contoh aja, ini foto postpad aku dan tinggal fotonya diatur-atur aja seperti ini. Setelah itu aku tambahkan juga beberapa tulisan dan juga nama kedua mempelai beserta nama orang tuanya. Di bagian bawah aku tambahkan tanggal acara, waktu acara, dan tempat acaranya. Untuk elemen-elemen gambarnya, teman-teman bisa masuk aja langsung ke menu elemen. Nanti tinggal dimasukkan aja keywordnya, teman-teman mau cari apa, mau cari dana lokasi, mau cari tanggal, atau juga jam. Slide keduanya sudah selesai, sekarang kita masuk ke slide yang ketiga. Teman-teman langsung aja masuk ke menu elemen dan pilih bentuk yang ini, persegi panjang. Aku tarik ke bawah seperti ini, lalu aku ubah juga warnanya. Setelah itu teman-teman bisa tambahkan juga di menu bentuk, aku pilih bentuk yang kayak gini untuk nama undangan ya, dan aku ubah juga untuk warnanya. Sekarang aku tambahkan teks seperti ini. Supaya nggak terlalu kosong banget, aku tambahkan elemen. Di sini aku pilih elemen peta lagi dan aku ubah warnanya ya teman-teman. Lalu aku tambahkan juga beberapa gambar pesawat. Oke, ini sudah selesai untuk ketiga slide-nya. Sekarang aku mau save terlebih dahulu, tapi ini aku masih ada satu slide lagi dengan ukuran yang berbeda. Nah, caranya teman-teman nanti tinggal masuk aja ke aplikasi Canva lagi, dan ukurannya itu berbeda ya dari ini. Ukurannya itu kayak gini, teman-teman bisa lihat di layar untuk ukurannya. Ukurannya 17,5 dikali 7 cm, dan tinggal aja diklik buat desain baru. Maka tampilannya tuh kayak gini. Sekarang kita langsung aja masuk ke menu elemen dan pilih gambar yang ini. Nih adalah garis putus-putus. Setelah itu aku tambahkan elemen lagi dengan keywordnya itu peta Indonesia. Lalu aku tambahkan tulisan denah lokasi dengan font yang sama seperti yang tadi. Aku ubah juga warnanya dan aku tambahkan elemen. Nah, untuk elemen gambarnya ini aku pilih yang ini ya, yang gambar pesawat lagi. Aku tambahkan juga nama tempat lokasinya. Lalu aku mau menambahkan untuk QR Maps-nya. Teman-teman langsung aja masuk ke aplikasi Maps dan salin tautan dari Maps tersebut. Teman-teman masuk lagi ke aplikasi Canva. Setelah masuk ke aplikasi Canva, teman-teman pilih menu aplikasi yang ini. Nah, pilih yang kode QR. Teman-teman klik aja lalu masukkan tautan Maps yang tadi. Kalau udah, teman-teman bisa atur untuk warna latar belakangnya, warna latar depan, dan marginnya. Kalau udah, tinggal dibuat kode aja. Maka tampilan itu kayak gini teman-teman ya. Nah, kayak gini teman-teman tinggal atur aja mau diletakkan di mana untuk QR-nya. Dan aku tambahkan juga tulisan scan dana supaya nanti tamu undangannya itu nggak bingung. Aku tambahkan juga beberapa tulisan seperti tulisan mempelai seperti ini. Kalau udah, sekarang kita pindah ke sebelah kiri untuk menambahkan beberapa elemen gambar. Di sini aku tambahkan elemen inisial. Nah, tinggal diklik aja. Aku juga ubah warnanya.
Aku pilih juga bentuk love seperti ini. Setelah itu masuk ke menu bentuk lagi, aku mau menambahkan background yang berbeda untuk sebelah kirinya. Kalau udah kayak gini, teman-teman pilih aja titik 3 sebelah kanan bagian atas, lalu pilih itu lapisan, dan pilih mundur selapis. Jangan lupa juga diubah warnanya, dan aku tambahkan juga elemen gambar. Aku pilih gambar yang ini. Pilih juga elemen gambar tiket untuk di bagian atasnya, dan aku tambahkan tulisan seperti ini. Lalu pilih lagi menu elemen dan pilih cincin. Dan yang terakhir aku tambahkan juga frame undangan supaya nggak polos-polos banget. Aku pilih gambar yang ini. Dan kalau udah kayak gini langsung aja kita save. Nah teman-teman, ini sudah selesai ya untuk desain undangannya. Lumayan lama banget, tapi nggak apa-apa. Sekarang saatnya kita cetak. Untuk desainnya aku udah pindahkan ke laptop. Di sini aku menggunakan PowerPoint. Nah teman-teman bisa lihat ya, untuk pengaturan kertasnya di sini aku pakai A4 paper dengan mode potret. Nah ini tuh cara aku sebenarnya. Tapi kalau teman-teman punya cara lain silahkan. Ini cara gampangnya kalau aku pengen bikin undangan bolak-balik gitu. Kalau udah tinggal dicetak aja. Nah ini untuk desainnya aku nggak ubah sama sekali ya ukurannya. Ini aku pakai ukuran dari Canva tadi. Di slide pertama gambarnya itu sebelah kiri, dan di slide kedua aku pilih gambarnya sebelah kanan. Nanti hasilnya itu akan presisi ya teman-teman. Kalau udah tinggal dicetak aja ukurannya. Ini kertasnya A4 dan tinggal di print. Disclaimer dulu, di sini aku bukan orang yang ahli desain, aku juga bukan orang percetakan. Jadi ini menurut aku aja cara gampangnya. Dan printer rumahan yang aku gunakan adalah Epson L3116. Nah ini lembarnya udah aku cetak. Sekarang aku balik ke sebelah kiri seperti ini teman-teman. Bisa lihat, jangan salah balik ya. Lalu aku cetak lagi untuk gambar berikutnya supaya bisa bolak-balik gitu. Dan ini hasilnya. Untuk satu lembar kertas jasmine ini bisa menghasilkan 2 buah undangan. Karena undangannya kecil ya, jadi bisa untuk 2 buah. Nah kalau udah kayak gini langsung aja kita gunting atau di cutter. Dan ini hasilnya setelah aku cutter. Gimana menurut teman-teman, presisi nggak? Presisi kan? Nah ini ukurannya kecil memang, karena memang aku pilih yang kecil sesuai dengan paspor. Kalau udah di sini aku tambahkan juga hang tagnya. Nah hang tagnya ini aku ujung-ujungnya ini dipotong-potong terlebih dahulu seperti ini ya. Ini alatnya, ini murah banget, cuma 15 ribuan aja. Ini perbedaannya setelah dipotong ujung-ujungnya. Kalau udah kayak gini langsung aja aku lubangi bagian tengahnya menggunakan pembolong kertas. Ini pembolong kertasnya itu yang one hole. Saatnya kita rangkai untuk undangan pernikahannya. Nah ini untuk detailnya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung boleh lihat yang ini atau bisa juga diganti. Sekarang kita rangkai aja untuk undangan pernikahannya. Di sini aku sudah siapkan kertas undangan yang udah aku cetak dan juga aku gunting, dan aku lubangi juga bagian tengahnya. Caranya gampang banget teman-teman, tinggal lipat 2 aja untuk kertas pasportnya. Kalau udah, masukkan kertas dan lokasi ke dalam paspornya seperti ini. Lalu tali undangannya dan tambahkan juga hang tagnya. Dan inilah hasilnya undangan pernikahan yang bentuk paspor kayak gini. Gimana menurut teman-teman, gampang banget kan? Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi mempersiapkan pernikahan kalian, atau buat teman-teman yang lagi cari-cari inspirasi. Akhir kata, assalamualaikum dan sehat-sehat semuanya.